Ya, Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah teori terjemah, Ustadz Dr. Cakam Failasuf MPD, serta teman-teman semua. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmatnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melanjutkan materi perkuliahan. Langsung saja, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan materi terkait konsep makna dan pandangan para ahli. Adapun anggota dari kelompok kami ada Nazwa Syarifah Rahmani dan Zildah Nur Laila. Submaterinya ada konsep makna, yang kedua ada konsep makna menurut para ahli, yang ketiga ada jenis makna. Ya, Selanjutnya konsep makna. Pengertian Asafani pada eh, Asaf al-Asfahani mengemukakan bahwa kata makna berasal dari salah satu maknanya ialah melahirkan. Seperti yang terdapat pada ungkapan Anatil ardu bin nabat, artinya tanah menambahkan tanaman. Karena itu, makna diartikan sebagai perkara yang lahir atau muncul dari tuturan. Sedangkan menurut Amin, perkara tersebut ada di dalam benak manusia sebelum diungkapkan dalam sarana bahasa. Sarana ini berubah-ubah sesuai dengan perubahan makna tersebut di dalam benak. Selanjutnya, konsep makna menurut para ahli. Mujahid mengklaim bahwa para ulama salaf sudah tertarik mempelajari makna bahkan sebelum linguistik barat muncul. Ada tiga kategori ahli yang dapat diidentifikasi di antara mereka yang memperdebatkan masalah ini. Yang pertama itu dari kelompok ahli usul fikih. Yang kedua dari kelompok ahli sastrawan dan yang terakhir ada dari kelompok ahli bahasa. Baik, kita lanjut ke eh, makna menurut ahli usul fikih. Menurut ahli usul fikih, makna lebih penting daripada kata meskipun makna terbentuk dari sebuah kata. Namun, kata hanya sebagai perantara untuk mengungkapkan makna. Jika dilihat dari sudut pandang usul fikih, maka kata bisa dikategorikan menjadi empat. Yang pertama, ada kata dilihat dari makna yang digunakan untuk kata tersebut. Jika dilihat dari pandangan ini, maka kata bisa terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada al-khos, yaitu kata yang maknanya tidak ada pada kata lain, seperti contoh nama suatu benda dan manusia. Contohnya kata Ali atau Ahmad disebut khas karena hanya mengacu pada seseorang yang bernama tersebut. Kata khas dibagi lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya khas mutlak, yaitu istilah umum. Contohnya, membeli rumah. Maka yang dimaksud dengan rumah bisa berbagai tipe, bentuk, dan kualitas yang bagaimana saja. Yang kedua ada khas yang terikat, yaitu ketika khas yang mutlak diberikan suatu sifat. Contohnya rumah pohon. Yang ketiga ada al-amr, yaitu permintaan dari seseorang dengan status yang lebih tinggi untuk seseorang yang memiliki status lebih rendah agar melakukan sesuatu yang diperintahkan. Yang keempat ada an-nahyu, atau larangan dari seseorang yang memiliki status yang lebih tinggi untuk seseorang yang memiliki status yang lebih rendah agar meninggalkan sesuatu larangan tersebut. Yang kedua ada al-am atau umum. Al-am ini mengacu pada ucapan yang digunakan untuk menunjukkan beberapa satuan yang tidak terbatas untuk memadatkan dan menggeneralisasikannya, khususnya pernyataan yang menggambarkan dua hal atau lebih. Contohnya kata muslimin, menunjukkan pada individu-individu pemeluk agama Islam seluruhnya. Nah, menurut ahli usul fikih, yang kedua jenisnya kata dilihat dari makna yang dipakai pada kata tersebut. Yang pertama ada majas. Istilah majas datang dari ajaza al-maudi'a,
yang artinya meninggalkan atau menempuh suatu tempat. Majas menurut hukum berarti perpindahan dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Secara istilah, majas adalah perpindahan turunan dari yang sebenarnya kepada yang bukan sebenarnya. Istilah majas diantaranya yaitu ada majas lugawi, majas syar'i, dan majas urf. Yang kedua ada hakikat. Hakikat ialah kata yang dipergunakan untuk makna yang sebenarnya atau makna aslinya. Terdapat beberapa hakikat, yaitu hakikat lugawi, hakikat syar'i, dan hakikat urf. Nah, di antara dua ini berbicara perlu dimulai dengan kosakata yang maknanya diberikan pada kata tersebut. Namun, jika kata tersebut dimaknai majas agar dapat dipahami baik hakikat maupun majasnya, maka arti mendasar dari kata tersebut harus diikuti ketika menafsirkannya. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Ghazali yang menyatakan bahwa sebuah kata bisa saja mengungkapkan hakikat dan majas jika dapat dipahami baik secara harfiah maupun kiasan. Yang ketiga, kata dilihat dari kejelasan maknanya, yaitu sejauh mana kata-kata tersebut menyampaikan maknanya. Dari sudut pandang ini, kata-kata dan kelompok mempunyai dua makna yang berbeda. Yang pertama, makna yang cukup jelas, artinya dia dapat dipahami tanpa menggunakan alat bahasa asing. Yang kedua, ada makna yang tidak jelas atau samar. Jika dilihat dari kata atau kelompok kata yang memiliki kejelasan makna, maka makna yang jelas ini terbagi menjadi empat. Yang pertama ada zahir, zohir, yang kedua ada nas, yang ketiga ada mufasir, yang keempat ada muhkam. Sedangkan jika dilihat dari kelompok kata yang maknanya samar, maka terdapat beberapa jenis, yaitu al-khafi, al-mushkil, al-mujmal, dan al-mutasyabih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Zilda. Yang kedua yaitu makna menurut ahli bahasa. Ahli bahasa memandang bahasa sebagai sebuah gudang pembendaharaan yang perlu diungkapkan isinya. Karena itu telah mereka terhadap hubungan antara kata dan maknanya meliputi berbagai aspek, di antaranya tentang etimologi, sinonim, homonim, polesemi, antonim, makna denotatif, dan konotatif, perubahan makna, dan pengembangan kata. Next. Yang ketiga, makna menurut sastrawan. Hasan mengungkapkan bahwa para sastrawan dalam hal ini ahli balaghah memfokuskan perhatiannya pada tiga aspek, yaitu aspek struktur, aspek makna, dan aspek keindahan ungkapan. Yang pertama, struktur. Struktur bahasa merupakan ilmu yang termasuk dalam ilmu ma'ani. Struktur yang dimaksud dalam ilmu ini ialah jenis-jenis struktur dilihat dari gaya kalimat, cara pengungkapan, keringkasan, dan kelewahan ungkapan, dan keseimbangan ungkapan dengan maknanya. Yang kedua, makna. Aspek makna merupakan salah satu yang termasuk dalam ilmu bayan. Makna yang dimaksud adalah hubungan dari kata dan maknanya yang digunakan secara sesuai atau hakikat, maupun melampaui batas konvensi atau majas. Yang ketiga, keindahan ungkapan. Kajian ini dipayungi dengan ilmu hadi, yaitu memfokuskan pada unsur keindahan kata dan kalimat dan maknanya, dan memfokuskan pada masalah jinas, persajakan, keseimbangan pada frase, klausa, maupun kalimat. Jenis makna. Ada makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual, makna referensial, makna denotatif, makna konotatif, dan makna kognitif. Next. Hmm? Cikgu. Kok mati? Kok mati Najwa?
Naswa kok mati? Halo, Naswa, kok mati nih? Iya, Ustadz. Kok nggak ada suara? Kok nggak ada suaranya? Itu di mute, di mute, di mute. Berikut penjelasan tentang jenis makna. Yang pertama ada jenis makna leksikal. Makna leksikal mengacu pada makna yang tetap terlepas dari konteks penggunaan kata tersebut. Arti leksikal adalah definisi yang ditemukan dalam kamus apa adanya. Selama proses penerjemahan, penerjemah dapat mencari padanan makna dalam bahasa target yang memiliki makna setara dengan bahasa sumber. Namun, seringkali penerjemah mengalami kesulitan ketika mencoba menemukan padanan yang tepat. Hal ini disebabkan karena makna suatu bahasa selalu mengikuti perkembangan kebudayaan suatu negara. Yang kedua ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang hanya terdapat pada operasi gramatikal seperti komposisi, reduplikasi, dan afiksasi. Misalnya menambahkan awalan ber dengan dasar baju, maka akan menghasilkan lahirnya mengenakan atau mengenakan pakaian. Jaja Sudarma memberikan penjelasan mengenai makna gramatikal yaitu memiliki perbedaan dengan makna leksikal. Makna gramatikal disebut grammatical meaning, functional meaning, structural meaning, dan internal meaning. Maka gramatikal adalah makna yang berkenaan dengan hubungan intralinguistik atau makna yang timbul dari pengoperasian suatu kata dalam kalimat. Makna suatu kata yang sudah terdapat dalam satu kalimat, klausa, atau kumpulan kata disebut dengan makna gramatikal. Satu-satunya hal yang berkontribusi terhadap kesulitan pemahaman makna gramatikal adalah masalah linguistik. Yang ketiga ada makna kontekstual. Saya mengemukakan bahwa makna kontekstual sebagai makna suatu kata atau laksem dalam suatu konteks tunggal. Makna kontekstual mengacu pada keadaan sekitar penggunaan bahasa, termasuk lokasi, waktu, dan suasana. Misalnya, pada kata jatuh. Yang pertama ada Ali jatuh dari motor. Yang kedua ada dia jatuh dari dalam ujian yang lalu. Yang ketiga, Ani jatuh cinta pada pemuda desa itu. Dari ketiga contoh di atas, itu kata jatuh memiliki arti yang memiliki makna yang berbeda-beda tergantung kata yang tergantung kata tambahan yang menambahkannya. Yang keempat ada makna referensial, makna yang merujuk langsung pada suatu yang berupa benda, gejala, realitas, peristiwa, proses, dan sifat disebut makna referensial. Misalnya, jika Anda mengatakan sedang marah, maka yang Anda maksud adalah wajah cemberut, sikap diam, dan tanda-tanda kemarahan lainnya. Saat Anda berbicara dengan nada tinggi, gerakan tubuh Anda sesuai dengan itu. Pateda tahun 2010 menjelaskan bahwa sebuah kata atau laksem disebut bermakna referensial kalau ada referensinya atau acuannya. Yang kelima ada makna denotatif. Taringan menyatakan bahwa makna denotatif suatu kata merupakan makna-makna yang bersifat umum, tradisional, dan presidensial. Menurut Mauser,
Makna denotatif adalah penafsiran suatu kata atau kumpulan kata berdasarkan hubungan yang jelas antara suatu bahasa yang diolah secara tepat. Makna asli suatu leksem dikenal dengan makna denotatifnya menurut Clare 2003. Selanjutnya ada makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang dihasilkan dari penambahan makna lain ke dalam makna konotatif. Sebaliknya, ahli lain berpendapat bahwa makna konotatif adalah penafsiran yang dihasilkan dari kata-kata yang didengarnya atau dibaca yang berhubungan dengan perasaan pada pengguna bahasa tersebut. Terakhir ada makna kognitif, makna yang menunjukkan hubungan antara konsep dan dunia nyata dikenal dengan makna kognitif. Makna sederhana atau makna apa adanya itulah makna kognitif. Makna dalam kognitif tidak terbatas pada memiliki istilah-istilah yang menunjukkan objek aktual, tetapi juga mengacu pada bentuk-bentuk kognitif yang khususnya seperti ini, itu, begini, dan begitu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Sekiranya dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh di raise hand. Sudahkah? Naswa, Ya, Ustadz. sudah? Sudah, Ustadz. Bertanya jawab nggak ada? Nggak ada contohnya?
Gak ada contohnya ya? Gak ada contohnya. Najwa. Contoh Ya, contoh-contohnya dari yang tadi dijelaskan. Yang tadi dijelaskan gitu. Gitu Mbak nggak ada? Oke. Nggak ada yang tanya nih, nggak ada dibuka diskusi, nggak ada. Naswa, kamu denger nggak Naswa? dengar Ustadz. Dengar ya. Satu lagi siapa tadi makalahnya? Siapa satu lagi tadi pemakalahnya tadi siapa nih? Ya Allah. Zilda Ustadz. Mana Zildanya? Zildanya di mana? Hadir Ustadz. Kok kamu nggak buka kamera? Ini nggak buka kamera semua. Saya kadang males apa namanya. Kalau nggak ada yang buka kamera ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, kasih contoh-contohnya mungkin dalam penerjemahan. Ini kan hubungannya makna di dalam penerjemahan semuanya, ya. Jadi semua bahasan itu adalah kaitannya atau sebagai unsur-unsur atau sebagai faktor-faktor yang membangun penerjemahan. Nah, konsep makna di sini maksudnya adalah bagaimana Anda memaknai sebuah konsep makna di dalam kontribusinya, ya, kontribusinya dalam penerjemahan. Ya, jadi ketika di situ ada apa namanya makna apa tadi yang dikatakan oleh Anda, ada makna denotatif, ada konotatif, ada kognitif, ada leksikal, ada gramatikal, ada kontekstual, ada referensial itu coba dicontohkan hubungannya dengan apa namanya materi-materi terjemahan. Jadi di sini ya saya katakan untuk kedepannya ya untuk kedepannya juga tidak hanya menjelaskan tentang konsepnya karena di sini semuanya hubungannya dengan penerjemahan ya semuanya hubungannya dengan penerjemahan. Anda menjelaskan misalnya mengemukakan bahwa kata makna berasal dari salah satu maknanya ialah melahirkan seperti yang dapat diungkapkan anatil ardu binabat tanah menambahkan tanaman itu maksudnya apa ya karena malah diartikan sebagai perkara yang lahir dan muncul dari sebuah tuturan ini maksudnya apa ya kan nah kemudian eh, ini ada ada kelompok sastrawan ada kelompok ahli bahasa ini hubungannya dengan penerjemahan bagaimana ya jadi di sini itu maksudnya adalah semua konsep makna yang dihubungkan dengan keterampilan menerjemah ya
keterampilan menerjemah. Ya, ini mungkin di awal ya. Di awal ini Anda harus tahu tentang konsep makna ya kan ketika misalnya nih kan ini saya contohkan misalnya kan saya contohkan misal ya kan ini dari ini apa namanya saya lihatkan nih kan nah ini share screen ada contoh misalnya kan di sini ada kata apa namanya nah al-imtihanatu al-madrasiyatu muskilatun alamiyah ya nah kata imtihan ya, al-imtihanatu al-madrasiyatu muskilatun alamiyah ya itu sekarang coba kita apa namanya bedah ya secara apa namanya eh, leksikal kata imtahana yamtahinu itu artinya apa ya ya imtahana yamtahinu kalau misalnya Anda melihat ya dari mihan ya, mihan itu adalah satu bisa diartikan juga bala juga bisa ya bil bala iwal mihan misalnya kan nah itu diartikan sebagai bala sebagai apa namanya eh, apa bala bahasa kitanya sebagai musibah misalnya bisa juga nah kapan diartikan musibah ya kan nah sekarang di sini al imtihanatu al madrasiyatu ya nah sekarang Anda melihat bahwa al-imtihanatu al-madrasiyatu ini bentuknya jamak ya bentuknya jamak. Apakah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi jamak? Nah, secara referensi, kenapa secara referensi? Ini jamak ya karena ujiannya tidak hanya sekali atau ujiannya tidak hanya satu. Tetapi di dalam penerjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata al-imtihanatu al-madrasiyatu itu cukup diartikan dengan apa namanya sebuah terjemahan ujian sekolah. Tidak ada ujian-ujian sekolah, ya. Ujian sekolah itu ya merupakan atau ya adalah mau Anda mau adalah mau merupakan sekarang. Ujian sekolah itu merupakan satu masalah dunia, ya. Nah, satu masalah dunia. Apakah benar Anda akan menyebutkan masalah dunia? Nah, itu nanti coba digagas lagi, coba digali lagi. Apakah al-imtihanatu al-madrasiyatu muskilatun alamiyah itu diartikan sebagai masalah atau problem ya problem dunia. Kata muskilah itu artinya problem ya muskilah artinya problem. Nah, sekarang Anda harus melihat secara referensi kata syakala itu artinya apa? Coba Anda lihat di Google Translate misalnya kata syakala itu artinya apa? Anda harus merujuk ya. Kenapa saya apa namanya saya meminta kepada Anda untuk merujuk kata syakala ya kan, kata darosa ya kan. Nah, di sini kata al-madrasiyah kenapa diartikan sekolah? Nah, Anda harus tahu bahwa kata darosa itu artinya adalah belajar. Ya, secara referensi artinya belajar. Maka ketika di situ ada unsur gramatikal atau unsur morfologi, morfologisnya madrasah, ya madrasah itu tempat belajar, maka ya secara istilah menjadi dinamakan sekolah. Jadi Anda harus mengurutkan dari bawah, dari makna leksikal, ya dari makna leksikal, Anda harus tahu. Soalnya kalau Anda tidak tahu, nanti ketika ketemu hari ini yang saya lihat apa namanya di ujian saya kemarin ngajar terjemah dua, ya. Saya kemarin mengajar terjemah dua. Nah, ada tapi, ya ada tapinya kan ngajar terjemah dua. Ternyata hasil terjemahannya itu bagus-bagus juga, ya bagus-bagus juga,
Tapi begitu saya tes, saya suruh baca teksnya nggak ngerti. Nah, dari sini saya bisa menebak. Saya bisa menebak dan saya bisa apa namanya ya menebak lah, ya bisa menebak bahwa terjemahan Anda itu terjemahan aplikasi. Kenapa? Ya, Anda sangat tergantung kepada terjemahan aplikasi, sangat tergantung. Nah, sehingga yang terjadi Anda tidak paham artinya. Ya, Anda tidak paham artinya, tetapi terjemahannya bagus, skripsinya bagus. Ketika ditanya, ini artinya apa? Nggak tahu. Ini artinya apa? Nggak tahu. Ini kata al-madrasah, al-madrasiyah bentuknya apa? Nggak tahu. Padahal ya Anda sudah belajar, ya Anda sudah belajar kata darosa itu artinya belajar ketika ismul makan menjadi madrosun, ya menjadi madrosun. Maka ketika tempat belajar namanya sekolah, ya secara makna istilah disebut sebagai sekolah, ya disebut sebagai sekolah. Nah, di sini Anda buat al-madrasiyatu ketika Anda belajar asmaus sifah, ya sim sifat dari kata di sini, maka di sini dikasih ya nisbah, ya madrasiyah, ya. Nah, ketika misalnya ini dibuang semuanya kan menjadi apa namanya eh, sifat mausufnya dibuang menjadi mudhof ilaih. Imtihanatul madrasah, ujian-ujian sekolah. Lalu apa yang membedakan antara apa namanya bentuk idhofah dan bentuk asmaus sifah? Nah, itu Anda harus jelas. Anda harus bisa menjelaskan ya kapan misalnya Anda akan menggunakan al-imtihanatul madrasiyatu atau imtihanatu al-madrasah. Nah, ketika al-madrasiyah maka di sini kita akan ketemu arti ujian sekolah, ya ujian sekolah. Oke. Itu, nah ini bentuknya adalah bentuk apa namanya kalimat, ya bentuk kalimat. Kalimat itu berarti adalah berunsur predikatif, maka harus ada apa namanya unsur subjek dan predikat. Subjeknya mana? Subjeknya al-imtihanatul madrasiyatu, predikatnya mana? Muskilatun alaminya. Maka terjemahnya adalah ujian sekolah itu merupakan masalah universal bisa saja, ya masalah universal. Kenapa Anda memilih kata universal? Kenapa Anda tidak memilih kata dunia? Nah, itu ada hubungannya dengan apa namanya tadi yang dijelaskan oleh teman Anda yang seperti ini misalnya apa namanya ini saya share screen sebentar screen di sini ini hubungannya dengan misalnya kata di sini. Nah, ya. Di mana denotatif, di mana konotatif, di mana mana kognitif. Ya, di mana referensial, di mana kontekstual. Anda menerjemahkan kata alamiah menjadi universal. Ya, menjadi universal. Nih, saya apa namanya bawakan ke ini ya, sini. Ujian sekolah merupakan masalah universal. Merupakan. Kenapa Anda tidak katakan masalah umum? Kenapa Anda tidak mengatakan apa namanya problem dunia? Ya, nggak seperti itu. Nah, oleh karena itu pemilihan kosakata, ya, pemilihan kosakata di dalam penerjemahan itu sangat penting, ya. Tapi yang pertama kali Anda harus tahu adalah apa namanya makna leksikal, ya, makna leksikal. Yang Anda harus tahu itu makna leksikal. Kenapa saya katakan makna leksikal? Karena makna leksikal itu adalah makna yang aslinya secara leksikal, secara kamus itu artinya apa namanya eh, makna asli ya makna asli. Sekarang al-imtihana tuh Anda harus tahu kata imtihana, imtihan ya, mihan, mahana, amhana, imtahana. Anda harus tahu itu semuanya.
Sehingga Anda tidak tahu ujuk-ujuk tahu ya kata imtihan atau itu menjadi kata ujian. Nah, sekarang kalau misalnya menguji ya, penguji, teruji. Nah, Anda harus tahu itu. Nah, ini bentuknya adalah iftial. Iftial itu berarti ifta'ala yafta'ilu. Iftial berarti masdar. Masdar di sini berarti nominal ujian. Lalu verbalnya bagaimana? Ya, nah di situ Anda harus ngerti. Ya, jadi misalnya mumtahin, ya itu orang yang menguji. Mumtahan orang yang diuji. Nah, jadi seperti itu nantinya kan. Ketika diajak omong langsung paham gitu kan. Nah, di sini Anda akan memilih kata alamiah. Alamiah, ya, alamun di mana dunia. Apakah diartikan dunia? Nah, itu Anda harus pinter-pinter bisa memilih diksi yang tepat sehingga kosakata itu bisa dipahami oleh bahasa tujuan. Seperti ini, sorry, oleh bahasa tujuan. Oke, saya sambung lagi di sini, share screen di sini. Ya, ini contoh-contohnya. Jadi semua yang kita pelajari ya itu harus selalu berhubungan dengan penerjemahan ya, selalu berhubungan dengan penerjemahan. Ya, sehingga Anda bisa menerjemahkan dengan baik kalau Anda apa namanya tahu makna artinya ya. Duina lagi makan apa nih? Makan kacang? Enggak usah. Nggak lagi makan? Enggak usah. Hah? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut apa namanya? eh ini. Apakah layar ini terlihat? Terlihat, Nazwa? Terlihat, Ustadz. Ya. Ini adalah sebuah teks yang saya pikir mudah ya. Saya pikir mudah ya. Sekarang saya akan yang ini. Halias ini ada apa namanya? eh, ada yang ada barisnya ya, gampang kan? Halias luhut ta'limu biduniha. Halias luhut ta'limu biduniha. Nah, kata soluha yasluhu ya, secara arti artinya apa? Nah, sekarang kalau misalnya ada di sebuah kartu ya, sebuah kartu itu ada sebuah kartu ya, itu ada solihatun ligoyah ya, solihatun ligoyatin. Isinya adalah tanggal ya, solihatun ligoyah. Sekarang Anda cari di sini hal yasluhu ta'limu biduniha. Hal yasluhu ta'limu biduniha. Nah, ini kita bahas akan tentang maknanya. Sekarang kita lihat kata soluha. Tadi ada solihatun lighayah. Nah, coba cari di kamus ya. Cari di kamus kata soluha. Apa naswa soluha? Coba dicari di Google Translate. Coba Anda tampilkan di situ. Siapa namanya naswa? Kata soluha artinya apa naswa? Hah? Ini Arab. Apa naswa? Kata soluha. Di Kamus Ma'ani menjadi benar, Menjadi benar, baik, baik, berbudi luhur, berbudi luhur, tidak memihak, tidak memihak,
Ya, coba Anda tampilkan di situ. Bisa kan? Bisa, Ustaz. Iya, sudah. Iya. Nah, di kamus apa tadi? Ini, ya. Ini kamus apa ini? Kamus Ma'ani ya, kamus Ma'ani. Kata soliha, soluha, ya, itu Anda harus tahu artinya. Ya. Di situ kata sulhun ada rekonsiliasi. Solaha berbuat baik. Ya. Sulhun perdamaian. Ya. Sulhun ada tasolaha, ya tasolahu. Nah, di situ ya berbuat baik, perdamaian, menyusun, membuat perdamaian menjadi didamaikan, ya menyesuaikan, mencocokkan, membenahi, diperbaiki, bermanfaat. Lalu, nah sekarang coba saya apa namanya ganti saya yang share screen coba, ya ganti saya yang share screen. Nih, sekarang ada ini kata hal yasluhu ta'limu biduniha. Hal yasluhu ta'limu biduniha. Nah, Anda jangan buru-buru menerjemahkan sebelum tahu proses, ya sebelum tahu proses. Tadi artinya ada kata memperbaiki, ya. Ada kata apalagi Najwa di situ. Coba saya juga Berpeluh. Mani juga ya, biar saya bisa klik sana kemari. Al-Ma'ani. Al-Ma'ani. Dia Mu'jam. Oh ini sebentar, saya punya ini saya taruh dulu. Gampang lihat nanti. Ya, sekarang nih, ya kan? Sekarang coba terjemahannya apa kira-kira? Hal yasluhu at-ta'limu biduniha. Hal yasluhu ta'limu biduniha. Apa terjemahannya? Naswa, terjemahannya apa? Zilda. Terus di sini ada siapa lagi ya? Ada Rida Putri, ada Bintang, ada Tiara, ada siapa lagi? Iya. Hal yasluhu, ya, hal yasluhu biduniha. Hal yasluhu ta'limu biduniha. Apa artinya? Tara, artinya apa Tara? Hah? Tara tahu artinya? Halo Rara. Ya Ustaz. Iya.
Apa artinya coba? Ya, kita hubungkan dengan makna-makna tadi ya. Ketika Anda sudah tahu konsep makna ya. Jadi di situ nanti akan banyak sekali apalagi ketika Anda berhubungan dengan teks-teks agama ya. Kalau Anda belajar misalnya kitab Ihya Ulumuddin misalnya, itu sangat-sangat apa namanya memerlukan sebuah analisis teks, apalagi Al-Qur'an ya. Apalagi Al-Qur'an itu ada perlu analisis teks yang sangat sangat tinggi ya. Ini adalah sebuah eh, teks sederhana ya, teks sederhana yang tidak memerlukan sebuah konteks ya, nggak memerlukan sebuah artinya tidak memerlukan sebuah apa namanya before text ya. Teks sebelumnya nggak perlu. Dia teks yang ada aja coba. Hal yasluhu ta'limu biduniha. Apa kira-kira? Fatur bisa terjemahkan Fatur. Hah? Radifa, Radifa mau podcast sama ini siapa namanya si Kodbuzer. Oh enggak. Iya. Hal yasluhu ta'limu biduniha. Apa kira-kira? Nah, ketika kata Anda sudah berhubungan dengan tadi arti yang memperbaiki dan lain sebagainya yang tadi yang ditampilkan oleh Nazwa ya kan? Hal yasluhu ta'limu biduniha. Ini sebuah terjemahan yang apa namanya sangat simpel ya, sangat simpel sekali ya. Anda harus bisa menerjemahkan ya. Kira-kira apa? Zilda, Zilfa, Farhana, bintang, bintang yang enggak berbintang, hmm? Rida Putri, Nisab Miko ini sudah langganan apa namanya tutup kamera. Astagfirullahaladzim ya Allah. Haidar Hamdi, Haidar artinya apa Dar? Haji Muhammad, mana nih Haji Muhammad? Haji, Hadir kamu di mana Haji? di kampus, Ustaz. Di kampus. Lagi jadi panitia tadi ya. Saya sebenarnya Iya, kemarin Ustaz. ingin hadir itu acara apa namanya syukuran takhrij ya, takharruj ya, haflatul takharruj itu ingin hadir tapi Anda bilangnya nggak usah ya, nggak usah offline daring aja Ustadz gitu kan. Iya, ketika daring saja ya sudah saya di rumah aja ya. Saya ke Jakarta itu perlu biaya ya, ke Jakarta itu perlu biaya. Kenapa perlu biaya? Biayanya nggak berbanding lurus dengan apa namanya yang digantikan oleh absensi. Absensi dibayarnya 50.000 potong pajak ya. 50.000 bayarnya potong pajak ya. Kalau saya ke Jakarta itu di samping ngajarnya juga masih tetap apa namanya kadang ya offline kalau ada ruangannya biasanya kalau tapi kalau sore ada ruangannya biasanya ya tetapi Anda minta melalui apa namanya PJ-nya ya online saja ya sudah. Iya, kalau saya naik kereta paling enggak minimal 800.000 saya harus keluar setiap minggu. Ya, karena rumahnya jauh memang kan. Nah, sekarang coba lihat itu situ kan. eh Rida Putri, Askia ya. Hal yasluhu at-ta'limu biduniha. Apa artinya Rara? Ra, artinya apa Ra? Kok malah ngilang? Rara? Apa artinya Ra? Itu ada sebuah teks, ada barisnya, ya. Apakah Suaranya nggak pembelajaran, jelas, Rara. aduh gak kedengaran. Kedengaran nggak Ustaz? Ya, yang tadi kedengaran, cuman yang terjemahannya Apakah nggak kedengaran. pembelajaran, apakah pembelajaran lebih baik
jadi lebih baik tanpa ujian? Apakah pembelajaran lebih baik tanpa ujian? Nah, itu sebuah contoh terjemahan, ya. Apakah pembelajaran lebih baik tanpa ujian? Nah, sekarang ini terjemahannya punya Rara, ya, punya Rara. Ada mungkin yang lain? Kalau apa namanya di situ di kelas akan saya tulis itu kan, akan saya tulis, ya. Atau ditulis nggak apa-apa, ya kan? Apakah pembelajaran lebih baik tanpa ujian? Katanya, iya. Sekarang coba kita lihat ya, bagaimana makna, ya kan, akan terjadi, ya. Fatur, Fatur bisa kan menerjemahkan Fatur? Tur, Insya Allah bisa, Ustaz. ah, Bisa, bisa bisa, nggak bisa. Tur? Lagi, lagi. Bisa nggak menerjemahkan? Yang mana, Ustaz? Yang mana lagi ya? Fatur, Fatur. Yang mana Haidar? Coba sebutkan itu. يصلح تعليم بدونها. Yang mana Haidar? Dar, biar kencang itu si يصلح Fatur biar dengar itu loh. يصلح التعليم بدونها. Yes. هل يصلح التعليم بدونها؟ Hah? Alias luput taklim di dunia. Apa kamu suaranya kecil banget deh? Coba saya besarkan punya saya, biar saya Alias dengar. luput taklim di dunia. Ya, artinya apa? Apakah Apakah apa? Hmm? Nah, lo, terjemahan sangat sedikit saja. Nah, itu Anda harus tahu, katakan tadi situ tadi dijelaskan ya sama siapa namanya, si siapa tahu di namanya, Sinaswa ya, Sinaswa ya, Naswa. Gimana Dur? Fatur, pembelajaran menjadi lebih baik tanpa ujian? pembelajaran lebih baik tanpa ujian. Iya, iya. Ada lagi bintang? Bintang, bintang, bintang Paramita. Nah, Ustadz. Kamu dengar ya? Coba kamu Iya, terjemahkan itu. Ustadz. Coba kamu terjemahkan itu. Apakah pendidikan lebih baik tanpa ujian? Apakah? Lebih baik tanpa Apakah apa? ujian. Apakah pendidikan lebih baik tanpa ujian? Lebih baik tanpa ujian. Ya,
Dari tadi ya saya lihat ya dari tadi saya lihat Anda menerjemahkan dalam bentuk degrees, degrees komparasi, ya, dalam bentuk perbandingan dengan menggunakan kosakata lebih, ya. Di sini apakah ada kosakata lebih? Halo, dari ketiga Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. dari ketiga penjawab tadi kan orang yang jawab tadi, Anda menggunakan kosakata bentuk degree, ya, bentuk degrees, degrees, degree, ya, degree kok degrees komparasi, ya, degrees komparasi. Apakah di kosakata itu ada kata degree? Nah, nih, apakah ada kata degree-nya di situ? Nggak ada kan? Tadi dijawab tidak ada. Tapi mengapa Anda menyebutkan kosakata itu? Nah, jadi ketika Anda mau belajar terjemah, ya, Anda belajar dari yang apa namanya sesuatu yang sedikit demi sedikit diurai, ya, sehingga hasilnya seperti tidak ketika saya ngajar terjemah dua kemarin ya, saya ngajar terjemah dua, itu terjemahannya bagus, tapi begitu ditanya artinya satu persatu nggak ngerti, ya, ditanya satu persatu nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti artinya, satu-satu nggak ngerti, itu kan aneh, ya kan, aneh menjadi bin ajaib gitu loh kan, ketika Anda tidak mengerti satu persatu, gitu loh, ya, seperti itu ya. Nah, sekarang tadi coba di share screen lagi siapa namanya Naswa, kamusnya, kamunya di share screen kamusnya, kamunya di share screen, biar kelihatan di situ. Ya, di situ kata soluha, ya, mencocokkan, pantas, tidak memihak, cocok, menjadi baik, benar. Di sini ada kata pantas. Ya, ada kata pantas. Hal yasluhu at-ta'limu bidunia. Nah, nanti kalau Anda sudah apa namanya eh, secara gramatikal ya ada karakter bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya kan nanti di belakang ada materi bahasan karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab ya itu jumlah fi'liyah di dalam bahasa Arab ya karena bahasa Indonesia tidak mengenal jumlah fi'liyah maka ya semua bentuk terjemahan apa namanya jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah sehingga ya hal yasluhu ta'limu maka taklim dulu yang terjemahkan ya apakah pembelajaran itu pantas tanpa ujian. Nah, di sini ada kata pantas. Tidak ada unsur degree. Nggak ada unsur degree. Karena memang di situ nggak ada degree. Ya, di situ nggak ada perbandingan. Di situ nggak ada ismu tafdil. Ya, nggak ada ismu tafdil. Nggak ada degree. Nggak ada apa namanya perbandingan. Maka tidak layak Anda menerjemahkan ada perbandingan. Nah, di situ hal yasluhu at-ta'limu biduniha apakah pantas di sini kan? Nah, apakah cocok
Apakah menyesuaikan, apakah mencocokkan, apakah membenahi. Anda bisa memilih diksi yang tepat kan? Apakah apalagi ya? Apakah pantas pembelajaran itu tanpa ujian? Nah, apakah pantas pembelajaran itu tanpa ujian? Nah, sekarang kata pantas, ya kan? Boleh nggak diganti dengan kata layak? Ya, boleh nggak diganti dengan kata layak? Nah, sehingga terjemahnya menjadi apakah layak? Ya, apakah layak? Diganti lagi misalnya Kak, baik misalnya Kak. Apakah baik? Di sini ada kata-kata buat baik, ya, ya. Apakah baik ujian apa namanya pembelajaran itu tanpa ujian? Nah, di situ ya. Jadi Anda harus tahu satu persatu, satu kata demi kata, Anda harus tahu artinya. Nanti akan ada hubungannya dengan konteks yang lain, ya, akan ada hubungannya dengan tadi saya katakan misalnya, ya, ada kata solihatun lighoyatin. Ternyata terjemahannya adalah berlaku sampai, ya, solihatun lighoyatun. Hadhil bitokoh, kartu ini solihatun lighoyatin, isinya tanggal. Nah, di situ eh, artinya ternyata berlaku, berlaku sampai. Nah, ketika Anda tahu ini, tahu ini kan. Nah, di sini ada kata bermanfaat. Solihatun, bermanfaat, ya. Lighoyatin, sampai tujuan, ya. Artinya berlaku sampai, seperti itu. Nah, jadi ketika Anda apa namanya menerjemahkan itu satu persatu, ya, Anda harus apa namanya eh, melihat, harus ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 14.20 ya. Oke, sampai 14.20. Ini baru satu teks seperti itu, ya, satu teks seperti itu. Sekarang hal yasluhu at-ta'limu bituniha, apakah pantas, apakah cocok, apakah layak, ya, pembelajaran, ya kan? Apakah pembelajaran itu layak atau pembelajaran itu sesuai, pembelajaran itu cocok, ya kan? Di sini ada cocok, ya, sesuai. Di sini kan ini ada menyesuaikan, sesuai. Nah, setelah Anda tahu arti-arti itu, ya. Nah, apakah arti itu yang tadi Anda mengatakan apakah layak, apakah pembelajaran itu cocok, apa pembelajaran itu apa namanya pantas, apakah pembelajaran itu apa namanya apalagi pantas, cocok, sesuai. Nah, kalau Anda ada di situ nanti Anda pilih diksi, ya. Ada pilih diksi, mana yang paling layak, mana yang paling diterima, ya, oleh pengguna bahasa. Nah, dari situ Anda belajar sedikit demi sedikit, nanti hasil terjemahannya bisa menjadi bagus, gitu kira-kira. Ya, silahkan dicopot siapa namanya ini, eh Naswa. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, saya sengaja apa namanya Anda karena Anda tidak memberikan contoh-contoh, ya kan? Nah, di sini sudah ada apa namanya barisnya, ya. Di sini ada lagi. Wahal tuaddi al-imtihanatu al-haliyatu al-ghayata al-matlubata minha. Wahal tuaddi al-imtihanatu al-haliyatu al-ghayata al-matlubata minha. Ya, Anda harus apa namanya bisa membacanya, ya. Kapan itu sebagai fa'il, kapan itu sebagai maf'ul. Nah, Anda harus bisa baca. Nih, sekarang perhatikan ya.
Wa hal tuaddi al-imtihanatul haliyatul ghayata al-matlubata minha. Yang terjemahnya apa? Nah, Anda dari yang sedikit pelan-pelan nanti insya Allah akan menjadi penerjemah yang baik ya. Insya Allah tapi kalau Anda mau rajin. Bentar, ini ada orang coba.
Iya, maaf ada tamu tadi. Ada tamu sebentar. Iya. Oke, kita lanjut ya. Wahal tuaddi, ya, wahal tuaddi di situ, ya. Ini akan saya bahas terus ini sampai apa namanya? Banyak ini bukunya kan. Ini bukunya banyak sekali ini bukunya. Ya. Ini akan saya jadikan contoh-contoh dalam pembahasan setiap terjemahan, ya. Wahal tuaddi al-imtihanatul haliyatu al-ghayata al-matlubah al-matlubata minha. Sekarang bisa menerjemahkan nggak kira-kira? Siapa namanya? Haji Muhammad. Mana Haji? Ji, Ya, Ustaz. terjemahin Ji. Wahal tuaddi al-imtihanatul haliyatu al-ghayatal matlubata minha. Apa coba? Hah? Apa coba? Si siapa namanya? Haji Muhammad. Gampang kan? Nggak susah kan? Mana ada yuaddi? Ya, siapa namanya? Naswa. Kamusnya ditampilkan. Ada yuaddi. Ada yuaddi. Ini saya matikan dulu. Ya. Mana ininya? Ditampilkan kamusnya. Supaya Anda bisa berpartisipasi dalam perkuliahan ini. Ya, kalau saya semua yang mencari. Ya, kata ada yuaddi. Nah, ini apa namanya? Eh, coba lihat banyak dari atas kan. Ada melakukan, melaksanakan, menyelesaikan. Yuaddi, yuaddi mengembalikan, ya, serahkan, dia membayar. Ada ila memimpin ke arah, ya. Ada at-tahiyah, ada salam memberi hormat, ya. Ada tahiyah memberi hormat, menyambut, ya. Nah, sekarang di situ eh, di kamusnya di situ teks asli ya arti kata melakukan, melaksanakan, menyelesaikan. Oke, dicopot siapa namanya? Eh, nah, sekarang di sini hal yuaddi wahal yuaddi wahal tuaddi al imtihanatu al haliyatu. Apakah ya? Coba diterjemahkan. Tadi siapa namanya? Haji Muhammad. Muhammad Haji. Ya, Ustaz. Coba ya, Ustaz ya. Itu tuh Adi itu bisa mencapai nggak sih, Ustaz, artinya? Bisa mencapai nggak artinya? Ya tadi sudah dituliskan di situ si terjemahan di situnya, terjemahan dari ini, terjemahan ini kita kurang berapa lagi kita? Sebentar ya ada WA dari yang kelompok berikutnya jam 2:30. Ya, wahal tuadi al-imtihanatu. Tadi diartikan melaksanakan, menunaikan. Ya, tadi mau diartikan apa? Siapa namanya? Haji Muhammad. Mau diartikan apa? Haji mau mengartikan apa tadi? Itu tadi imtihan itu alia. Suaranya kamu gak jelas sih.
Itu artinya apakah ujian saat ini mencapai tujuan diharapkan, Ustaz? Ya. Apakah ujian saat ini mencapai tujuan yang diharapkan? Nah, coba kita lihat ya. Apakah ujian saat ini mencapai tujuan yang diharapkan? Nah, itu kata diharapkan. Ya. Si Aji menerjemahkan kata al-matlubah menjadi diharapkan. Pasti si Aji memilih sebuah diksi. Kata tolaba yatlubu itu artinya matlubah itu yang diminta. Nah, tapi diterjemahkan sama Haji Muhammad menjadi yang diharapkan. Ya. Nah, Anda berarti harus tahu bahwa kata tolaba yatlubu itu artinya meminta, menuntut, sehingga kata al-matlub yang dituntut, ya, yang dituntut, yang dituntut, sebentar ini. Iya, yang dituntut, ya. Jadi di sini diterjemahkan sama Haji Muhammad, apakah ujian sekarang ini mencapai tujuan yang diharapkan? Nah, kata tuaddi menjadi kata mencapai. Padahal kata ada yuaddi itu asalnya melaksanakan. Nah, sekarang kalau kita terjemahkan secara uh, leksikal, apakah ujian sekarang itu melaksanakan uh, tujuan yang diharapkan? Sekarang, ketika Anda menerjemahkan secara leksikal, al-imtihanatul haliyah, ujian saat ini. Nah, kenapa diganti dengan saat ini? Al-hal itu artinya sekarang. Ya, fil hal itu artinya sekarang. Tapi diganti dengan saat ini. Apakah ujian saat ini kata melaksanakan diganti sama aji menjadi mencapai tujuan yang diinginkan, tujuan yang diharapkan. Seperti itu, ya. Nah, jadi dari kosa kelihatannya mudah ya. Anda bisa menerjemahkan, tapi Anda sebenarnya harus di situ ada proses makna leksikalnya dulu Anda harus tahu, ya. Ketika hari ini banyak Anda yang tidak tahu setiap kosakata itu itu menjadi masalah, ya, menjadi masalah. Kata al-haliyah, ya, itu al-hal, ya, fil hal, halan. Nah, ketika halan qabil tu nikah, halan itu artinya sekarang dibayar kontan, tunai, ya. Halan dibayar tunai, ya. Nah, qabil tu nikah begitu kalau misalnya di nikah itu artinya, ya. Wahal tu adi al-imtihanatul haliyah, apakah ujian saat ini, ya, apakah ujian sekarang itu, nah, menjadi jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Karena di sini jumlah fi'liyah di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Maka, ya, ketika menerjemahkan jumlah fi'liyah, nah, Anda nanti akan bisa dipelajari karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Itu ada di situ di sana, ya, banyak. Sehingga hasil terjemahannya itu menjadi ujian saat ini itu, ya, apakah ujian saat ini itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan? Seperti itu. Itu mungkin kira-kira terjemahannya, ya. Jadi yang Anda bahas di sini tentang konsep makna yang selalu dihubungkan dengan penerjemahan. Besok itu Anda akan belajar juga tentang peran Anda analisis makna dalam penerjemahan itu masih sama sebenarnya, ya. Sampai proses perolehan makna itu masih sama, ya. Jadi saya menjelaskan makna itu untuk besok, untuk minggu depannya lagi juga masih masih berhubungan, ya. Bagaimana proses perolehan makna itu.
Seperti itu. Jadi Anda harus apa namanya tahu sedikit demi sedikit sehingga tidak seperti yang terjadi di terjemahan saya ngajar terjemah dua, Anda bisa menerjemahkan dengan terjemahan yang bagus, tapi setiap kosakatanya nggak tahu, kan menjadi aneh, ya. Setiap kosakatanya nggak tahu kan menjadi aneh itu kan. Ternyata di situ apa yang saya duga, apa yang saya itu menjadi benar, ya. Anda menggunakan aplikasi, ya, dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Inggris lalu ke dalam bahasa Arab, atau sebaliknya dari bahasa Arab ke bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Karena kalau Arab ke Indonesia itu hari ini masih ada beberapa kendala, ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu lebih lebih bagus nampaknya aplikasi itu. Nah, seperti itu mungkin itu dulu ya hari ini. Jadi itu yang bisa saya tambahkan atau saya bisa jelaskan tentang konsep makna ya. Jadi Anda harus bisa eh, memahami konsep makna ya, bagaimana makna itu apa namanya secara konsep ketika berkedudukan di dalam sebuah kalimat di dalam penerjemahan. Gitu kira-kira. Saya pikir sampai di sini dulu ya. Kalau ada yang mau nanya, Naswa, Bintang, Dwina, Arya, masih adakah? Nggak ada ya. Kalau begitu, kalau nggak ada ya sudahlah. Kita akhiri saja sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syukur. izin, Ya. ya, izin lab ya.